Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai pembelajarannya, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Siap. Berdoa dimulai. Baik, sebelum memulai Bapak absen, Bapak akan periksa dulu kehadirannya. Ya. Siapa yang dah hadir hari ini? Alfaza, terus? Bu Yandika, Riko, Rizky. Itu ada izin semua? Ada, Pak. Ada. Baik, terima kasih. Baik. Sebelum kita mulai materi, kemarin kita sudah membahas tentang apa kemarin itu? Tentang syu'abul cabang iman yang materi kemarin ya. Nah, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tema menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup menjadi berkah, yaitu larangan hidup berfoya-foya. Baik, sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita dan kompetensi awal. Jadi pertama, kompetensi awalnya itu adalah peserta didik menganalisis manfaat menghindari akhlak mazmumah, membuat karya yang mengandung konten manfaat menghindari sikap mazmumah, meyakini bahwa akhlak mazmumah adalah larangan dan akhlak mahmudah adalah perintah agama. Ya. Nah, profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman, bertakwa kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini. Nah, KKTP-nya pertama nanti setelah pembelajaran ini kalian bisa menjelaskan tentang tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Yang kedua, menjelaskan dampak negatif gaya hidup berfoya-foya dan cara menghindari hidup berfoya-foya. Memaparkan dalil Al-Quran atau hadis tentang akhlak mahmudah, yaitu etika berpakaian, dan dalil tentang akhlak mazmumah, yaitu berfoya-foya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, nih, materi kita hari ini menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah. Oke, baik. Ini ada dua gambar, ya. Silahkan. Tadi tema kita menghindari hidup foya-foya atau boros. Nah, silakan diteliti, ya. Nanti Bapak minta tunjuk dua orang untuk menjelaskan gambar yang sebelah kiri dan gambar. Nah, ini Bapak menampilkan dua buah gambar. Nah, silahkan kalian cermati apa hubungannya gambar hari ini yang Bapak sediakan dengan materi kita. Apa? Silakan Muhlis, coba gambar mana yang bisa kamu jelaskan di antara kedua gambar itu? Gambar mana? Yang sebelah kiri. Gambar apa itu? Memborong. Apa kaitannya dengan materi kita hari ini?
Karena menghabiskan uang atau berfoya-foya. Ya, betul. Nah, kalau yang sebelah kanan coba Syahrul, apa ya, air itu atas dulu. Apa hubungannya? Menghabiskan air, membazir air. Nah, membazir air, ya. Karena kan air itu kita kalau nggak pakai air pump atau pakai mesin kita harus pakai listrik, ya enggak? Jadi boros listrik, air mengalir terus. Kalau pakai air pump kita bayar pump tiap bulan, boros uang. Nggak pakai air pump, nggak pakai listrik, tapi pakai tenaga nimba, ya boros tenaga berarti. Intinya dua gambar ini adalah cerminan sifat boros. Nah ini sikap hidup berfoya-foya. Ya. Ada yang tahu apa itu sikap berfoya-foya? Apa sikap foya-foya? Siapa yang bisa kasih contoh hidup sifat foya-foya? Coba Napri. Hidup foya-foya contohnya kayak gimana? Menghabiskan uang. Nah, menghabiskan Uang untuk apa tuh? berbelanja. Belanja. Ya, kalau belanjanya untuk makan gimana? Nah. Apalagi contoh hidup foya-foya? Siapa lagi yang bisa? Ayo. Contoh sikap hidup berfoya-foya. Nah, Iras, coba sebutkan dalam kehidupan sehari-hari contoh hidup berfoya-foya. Kan itu uang jajan boleh, foya-foya buat apa? Oh, Foya-foya itu boros ya. membeli barang yang tidak dibutuhkan. Contohnya barangnya seperti apa? Oke. Seperti beli Rokok. rokok, ya enggak? Ya. Enggak. Terus apalagi? Beli HP, masih baru lah beli lagi. Atau apa? Modifikasi motor, ya enggak? Berlebih-lebihan. Nah, tadi apa sih pengertian hidup berfoya-foya? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, hidup berfoya-foya adalah menghamburkan uang tujuannya bersenang-senang. Ya tadi modifikasi motor, cuman buat gaya-gayaan. Ya enggak? Uang untuk sekolah dipakai buat modifikasi motor, cuman buat gaya-gayaan, ya enggak? Tapi kalau kita beli barang sesuatu itu buat dikoleksi, nah, terus hasil koleksi kita dapat uang dari hasil koleksi kita, misalkan dipamerkan, dijadikan museum, termasuk boros enggak? Enggak, karena itu sudah menjadi sumber rezeki kita. Yang boros itu kita beli barang, dikoleksi, disimpan mati, tidak bisa menghasilkan uang, gitu. Gak bisa disebut boros kalau kita ngoleksi barang, akhirnya dengan barang itu kita dapat uang lagi, gitu. Ya, ini ada ayat Al-Quran menjelaskan tentang larangan boros. Nah, Bapak minta satu orang untuk membacakan terjemahnya tentang larangan sifat boros. Silakan. Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Nah, ini ayat yang kedua. Ini sudah sama-sama sering kita dengar. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya perbuatan boros itu adalah temannya setan. Ini ayat Qur'annya. Wa kana syaitanu li rabbihi kafuro. Sesungguhnya setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ya. Yang suka boros berarti temannya setan. Kita bisa saja boros berupa harta, bisa boros berupa waktu. Contoh boros berupa waktu apa? Kita menggunakan waktu kita untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya, contoh apa? Main game. Boros ini tidak hanya kita artikan di dalam harta, tapi di dalam segala hal aspek kehidupan. Boros waktu, boros perkataan apa? Banyak bicara tidak bermanfaat. Ya. Ngomong sia-sia, akhirnya boros perkataan itu namanya. Boros tenaga. Apalagi contoh boros tenaga. Ya, jalan jauh-jauh atau kita pergi jauh-jauh buat nonton musik. Nah, itu boros tenaga dan boros waktu malah. Ya enggak?
Nah itu. Lu tuh harus bisa nikmatin uang. Kita nih udah gak gitu muda bro. Lu emang gak nabung? Mana bisa nabung? Gue juga udah ada anak. Dan gue ada cicilan mobil 4 juta per bulan. Wah mestinya lu naik motor aja kayak gue. Gengsi lah bro, kan udah manajer. Terlalu boros bro. Bro, gimana kabar lu? Udah lama gak ketemu. Kurang baik bro, gue baru di PHK nih gara-gara pandemi. Lagi mau cari kerjaan. Susah saingan sama anak muda. Lu gak pensiun aja? Gak bisa bro, biaya hidup keluarga berat. Gue gak ada tabungan. Kalau gak kerja, duit dari mana? Lu gimana? Gue udah pensiun dari tahun lalu. Soalnya udah bisa hidup dari bunga doang. Gue deposito ada 4 miliar. Uang dari mana lu? Kok bisa sampai miliaran? Dari yang gue tabung. Makanya, lu tuh mestinya nabung dari muda. Lu tuh sebenarnya bisa kayak gue. Cuman lu boros dan gengsian orangnya. Nah, kok gitu sih? Tadi apa pelajaran yang bisa kita ambil? Nah, coba apa dari video tadi? Diperhatikan nggak? Kira-kira kenapa? Nah, Tidak boros uang. tidak Boros uang. agar Tidak sulit di masa tua. nah betul. Tidak boros uang agar tidak sulit di masa tua nanti. Ya. Betul. Nah, ini dampak buruk sifat boros. Ya, silakan dibacakan dampak buruk sifat boros. Dampak buruk sifat boros. Satu, akan mencari harta untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan hal lain. Dua, menyebabkan biaya hidup yang tinggi sehingga uang yang dimiliki cepat habis. Tiga, menghalalkan uang. Setelah ini Bapak akan ada kuis itu melalui akun kuisis. Tolong silahkan dibuka HP-nya, buka kuisisnya. Ya, yang lain masuk segera. Baru 7 peserta, yang lain mana? Masukkan kodenya. Nah ini. Ya, masukkan kode tuh. Udah, siapa yang belum masuk? Udah masuk belum? Udah belum? Nah, 3. Mana yang di sini? Pasti akan hadiah uang tunai. Ya. Dris, siapa Dris nih? Posisi pertama. Rian naik posisi kedua. Syahrul naik ke posisi ketiga. Yo. Naris. Ayo. Nah, Naris lagi di posisi pertama, yang kedua. Ayo, naik posisi ketiga. Ayo naik posisi kedua. Fajar naik ke posisi kelima. Ayo naik posisi pertama. Ayo Naris turun. Posisi kedua. Ayo sudah selesai. Masih ada kesempatan mengejar ya.
Biar masih ada kesempatan buat kejar posisi L. Nah, Syahrul naik ke posisi 3. Syahrul, Fajar naik ke posisi 4. Fahrial naik ke posisi 6. Rafli naik ke posisi 9. Syahrul ke posisi 2. Masih ada kesempatan Syahrul buat mengejar. Wah, Syahrul naik ke posisi pertama. Muhlis ke posisi keempat, kejar tinggi. Fahril masih ada kesempatan mengejar L. Rafli naik ke posisi ke-8. Rian ke posisi ke-3. Fahril ke posisi kedua. Atika, ayo Atika, masih banyak. Mana Atika? Iya. Masih bisa itu mengejar ke posisi pertama Atika. Betul semua. Nah, Muhlis naik ke posisi pertama. Ya, waktunya 5 menit lagi berakhir. 5 menit lagi berakhir waktunya. Waktunya 4 menit lagi. Ya, siapa yang paling bawah nih? Ajika, Randi, waduh. Daris terbenam. Oh, Dris ini siapa Dris? Oh, ada yang masuk lagi Daris ya? Keluar. Nah, Syahrul naik ke posisi pertama. Muhlis dan Syahrul beda 200. Yo, 3 menit lagi.
Ajika naik ke posisi 5. Firas naik ke posisi 8. Daris Jakwan naik posisi keempat, mantap. Wah, Daris. Daris naik terus pertama ini. Ya, 2 menit lagi. Ajika nih salah ini kayaknya. Ayo Daris, ayo Daris cepat nih, micin. Micin Daris nih. Ajika posisi kedua, ayo. Satu menit lagi, kira. Nah, nih poinnya nih. Nah, kita tadi sudah melakukan game quiz dan kita sudah menemukan pemenangnya sesuai dengan yang tertera di sini adalah Daris. Ya, tepuk tangan buat teman kita. Ya, sesuai Bapak yang janjikan untuk juara pertama Bapak berikan hadiah uang tunai. Silakan maju Daris. Ya, masalah jujurnya urusan dia gitu. Tapi kalau sudah tertera di situ insya Allah lah. Hadiah uang. Oke, sip. Terima kasih. Baik. Nah, dengan berakhirnya kuis tadi, berakhir sudah pembelajaran di kelas kita. Jadi intinya dari pembelajaran kita adalah yuk kita sama-sama biasakan melakukan perbuatan-perbuatan akhlak mahmudah, yaitu perbuatan terpuji, dan menjauhi akhlak mazmumah, yaitu perbuatan yang buruk, terutama di sifat boros tadi kita jauhi. Oke, baik. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK Negeri 1 Manggar. Bisa. Ya, terima kasih.